Halo, para penikmat horor. Selamat datang di Si Paling Horor, tempat di mana setiap langkah pendakian bisa berubah jadi mimpi buruk. Bersiaplah, karena cerita horor pendakian paling mencekam akan segera dimulai. Gunung Lawu sore itu kelihatannya memang biasa saja, sama seperti foto-foto yang sering beredar di internet atau cerita para pendaki yang bilang kalau jalurnya bersahabat dan pemandangannya cantik. Langit nggak terlalu cerah, tapi juga belum gelap. Kabut turun tipis menyelimuti pepohonan, dan udara dingin khas pegunungan langsung menyusup begitu kami turun dari motor dan mulai mengatur carrier. Aku masih sempat bercanda waktu itu, bilang kalau pendakian kali ini harusnya santai, nggak ada drama, paling cuma capek dan dingin. Dika cuma nyengir sambil ngerapihin tali sepatu, Roni sibuk ngecek kamera, dan Sari berdiri agak menjauh, matanya keliling, seolah lagi memastikan sesuatu. Kami berempat memang bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula yang nekat. Gunung Lawu ini kami pilih karena katanya cocok buat pendakian ringan, dan diam-diam, aku punya niat lain, cari bahan cerita. Aku suka nulis, apalagi cerita-cerita yang ada bau mistisnya, dan Lawu terkenal dengan kisah-kisah aneh yang gak habis dibahas. Tapi jujur aja, niat itu lebih ke iseng. Gak pernah terlintas sedikit pun kalau sore itu bakal jadi pengalaman yang susah banget dilupain. Langkah awal pendakian masih terasa normal. Jalur tanah bercampur batu, beberapa akar pohon melintang, suara sepatu kami beradu dengan kerikil terdengar jelas. Terlalu jelas. Malah, baru beberapa menit berjalan, aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Meskipun waktu itu aku belum bisa jelasin apa. Biasanya, di gunung, selalu ada suara. Entah burung, jangkrik, atau sekadar daun bergesek kena angin. Tapi di sini, sunyinya beda. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang bikin telinga berdengung, seolah-olah alam lagi nahan napas. Sepi banget ya, celetuk Dika akhirnya, mungkin ngerasain hal yang sama. Iya, kayak jalur kosong, jawab Roni, tapi nadanya masih santai. Aku cuma mengangguk, berusaha fokus sama langkah kaki. Napas mulai terasa berat, tapi bukan karena jalurnya sulit. Lebih ke karena perasaan aneh yang makin lama makin menekan dada. Sari masih jalan di belakang, dan beberapa kali aku nengok, lihat dia berhenti sebentar, lalu nyusul lagi tanpa ngomong apa-apa. Semakin naik, kabut makin tebal. Jarak pandang berkurang, dan pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalur berubah jadi siluet samar yang menjulang kayak bayangan raksasa. Anehnya, nggak ada bau tanah basah atau daun gugur yang biasanya kuat di tempat kayak gini. Udara terasa hambar, dingin, dan berat. Aku mulai mikir, mungkin ini cuma sugesti karena terlalu banyak dengar cerita aneh tentang Lawu. Tapi sugesti atau bukan, tubuhku bereaksi jujur. Bulu kuduk beberapa kali meremang tanpa sebab yang jelas. Waktu sudah mendekati maghrib ketika kami sampai di satu bagian jalur yang agak melebar. Di sana, berdiri sebuah pohon besar di pinggir jalur, lebih besar dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Batangnya gede, tua, permukaannya kasar dan penuh lumut. Akar-akarnya menjalar keluar dari tanah, melingkar dan tumpang tindih, kayak ular-ular raksasa yang membeku. Pohon itu langsung menarik perhatianku, bukan karena ukurannya saja, tapi karena ada sesuatu yang terasa salah begitu aku melihatnya. Pohon itu bergoyang. Bukan goyang kencang, bukan juga diterpa angin. Gerakannya pelan, teratur, seolah-olah ada yang menggoyangnya dari dalam. Daunnya bergetar halus, rantingnya bergerak perlahan, sementara pepohonan lain di sekitarnya diam membisu. Aku refleks nengok rumput di bawah, ke daun-daun kecil di pinggir jalur. Nggak ada yang bergerak. Udara benar-benar mati. Lihat tuh, kataku pelan, tanpa sadar berhenti melangkah. Roni ngelirik, lalu ketawa kecil. Paling angin atas doang. Namanya juga gunung. Aku pengen ikut ketawa, tapi rasanya susah. Ada rasa nggak nyaman yang tiba-tiba menjalar dari perut ke tenggorokan. Aku muter badan sedikit, ngeliat ke segala arah, berharap nemu tanda-tanda angin, kabut bergerak, dedaunan lain ikut goyang, atau apapun. Tapi nggak ada. Kabut malah kelihatan dia menggantung, seolah waktu berhenti di tempat itu. Angin apaan? Gumam Dika, suaranya lebih pelan dari biasanya. Daun lain nggak gerak. Sari yang dari tadi diam akhirnya mendekat. Wajahnya pucat, dan matanya nggak lepas dari pohon itu. Kita jangan lama-lama di sini, katanya singkat,
tapi tegas. Aku perhatiin lagi goyangan pohon itu. Ada ritme aneh di situ. Bukan acak seperti ditiup angin, tapi seperti gelisah. Kayak orang berdiri di tempat, geser berat badan dari satu kaki ke kaki lain. Ada momen di mana goyangannya berhenti sebentar, lalu lanjut lagi, lebih pelan. Dan entah kenapa, aku punya perasaan aneh kalau pohon itu sadar kami ada di sana. Suasana makin dingin, atau mungkin cuma perasaanku. Langit yang tadinya abu-abu mulai gelap, dan kabut menebal sampai ujung jalur di depan nyaris nggak kelihatan. Suara langkah kaki kami tadi juga seperti menghilang, seolah diserap oleh tanah. Waktu itu aku sadar, dari tadi nggak ada satupun pendaki lain yang kami temui. Padahal jalur ini terkenal ramai, apalagi sore hari. Ayo jalan, kataku akhirnya, mencoba terdengar normal. Keburu gelap. Kami mulai melangkah lagi, melewati pohon itu. Saat aku sejajar dengan batangnya, entah kenapa aku ngerasa kayak ada tekanan di telinga, seperti waktu naik pesawat. Jantungku berdetak lebih cepat, dan tanpa sadar aku menahan napas. Aku nggak berani menoleh, tapi di sudut mataku, aku masih bisa lihat pohon itu bergoyang pelan, setia dengan gerakan gelisahnya. Beberapa langkah setelah melewatinya, tiba-tiba terdengar suara. Bukan suara angin, bukan juga suara binatang. Lebih mirip kayu berderit, pelan tapi jelas, berasal dari arah pohon itu. Langkah kami serentak melambat. "Dengar nggak?" bisik Dika. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering, dan lidahku terasa berat. Aku pengen nyuruh semua orang buat nggak nengok ke belakang. Tapi sebelum aku sempat ngomong, Roni berhenti dan menoleh. "Anjir!" desisnya. Aku refleks ikut nengok. Pohon itu masih bergoyang, tapi sekarang gerakannya lebih besar. Akar-akarnya yang menjalar di tanah kelihatan sedikit rangkat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Kabut di sekitarnya berputar pelan, membentuk lingkaran kecil di sekitar batang pohon. Dan di tengah semua itu, ada perasaan kuat yang menghantam dadaku. Kami seharusnya nggak ada di sini. Sunyi yang tadi cuma terasa aneh, sekarang berubah jadi menekan. Seolah-olah seluruh hutan sedang memperhatikan kami, menunggu. Aku nggak tahu apa yang ditunggu, dan jujur, aku nggak mau tahu. Yang aku tahu cuma satu. Pendakian santai ini, sejak sore itu, sudah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar cari cerita buat dibawa pulang. Di dekat pohon itu, sedikit tertutup semak dan akar yang menjalar, aku baru sadar ada papan kayu kecil yang tertancap miring di tanah. Warnanya sudah kusam, hampir menyatu dengan coklat tanah dan lumut hijau tua. Kalau tidak benar-benar memperhatikan, papan itu bisa dengan mudah terlewat begitu saja. Aku melangkah mendekat satu langkah, cukup untuk membaca tulisannya. Cat hitamnya sudah pudar dan beberapa huruf hampir hilang, tapi kalimatnya masih bisa terbaca jelas. Dan entah kenapa terasa seperti ditulis khusus untuk siapapun yang lewat di jalur itu. Jangan berhenti. Jangan menyapa. Jangan menoleh. Kalimatnya pendek, sederhana, tanpa penjelasan apapun. Tapi justru itu yang bikin dada terasa makin sesak. Aku menelan ludah, lalu menoleh ke yang lain. Sari sudah melihat papan itu juga. Wajahnya yang tadi pucat sekarang benar-benar kehilangan warna. Matanya melebar, dan tanpa banyak kata dia langsung mendekat ke kami. "Kita jalan. Sekarang," katanya cepat, suaranya sedikit bergetar tapi jelas. "Jangan lama-lama di sini." Nada Sari bukan nada bercanda. Itu nada orang yang benar-benar takut, atau mungkin lebih tepatnya, merasa tahu sesuatu yang kami nggak tahu. Aku langsung mengangguk. Niatku memang sama. Setiap detik berada di dekat pohon itu terasa salah, seperti melanggar sesuatu yang tidak tertulis tapi sangat nyata. Aku sudah siap melangkah ketika suara kamera berbunyi. Klik. Aku refleks menoleh ke arah suara itu. Dika berdiri agak ke samping, kameranya terangkat, lensa mengarah tepat ke pohon yang bergoyang itu. Dia bahkan sempat sedikit jongkok, seolah mencari sudut terbaik. "Dik, ngapain sih?" bentak Roni setengah berbisik. Dika cuma nyengir. "Santai. Beginian nih yang bikin rame. Lau, pohon aneh, larangan misterius. Pasti banyak yang nonton." Aku merasakan sesuatu jatuh di perutku. Bukan marah, tapi takut. Takut yang datang mendadak dan dingin, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram organ dalamku.
Tulisan di papan itu terngiang lagi di kepalaku. Jangan berhenti. Jangan menyapa. Jangan menoleh. Dan yang paling jelas kami langgar saat itu, berhenti. Belum sempat aku membuka mulut untuk ngomel atau maksa Dika jalan, pohon itu tiba-tiba bergoyang lebih keras. Bukan lagi gerakan pelan dan gelisah seperti tadi, tapi hentakan yang jelas terlihat. Batangnya berderit pelan, suara kayu tua yang ditekan dari dalam. Daun-daunnya bergetar keras, saling bergesekan, menciptakan suara gemerisik yang kasar dan tidak alami. Kabut di sekitarnya ikut berputar, seolah terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Yang bikin darahku terasa membeku adalah satu hal, udara tetap diam. Tidak ada hembusan angin. Tidak ada perubahan suhu. Jaketku tidak berkibar, rambut Sari tidak bergerak. Tapi pohon itu menggila seperti diterpa badai. Dika, bisikku, hampir nggak keluar suara. Udah. Sekarang. Dia masih berdiri di tempatnya, tapi senyumnya sudah hilang. Alisnya mengernyit, dan tangannya sedikit gemetar saat menurunkan kamera. Kok jadi gini? Gumamnya, lebih ke diri sendiri. Saat itulah aku merasakan sensasi yang benar-benar berbeda. Bukan cuma takut atau merinding, tapi perasaan diawasi. Bukan seperti ada mata yang menatap dari kejauhan, tapi lebih seperti ada sesuatu di balik batang pohon itu yang sedang memperhatikan dengan cara yang sangat intim. Seolah-olah kehadiran kami bukan cuma disadari, tapi dicatat. Aku merasa seperti sedang dihitung. Bukan dihitung keberadaannya, tapi jumlahnya. Aku menoleh cepat ke arah Sari. Dia memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Roni berdiri kaku, wajahnya tegang, napasnya pendek-pendek. Dika menelan ludah keras, dan tanpa sadar melangkah mundur satu langkah. Dan kemudian, suara itu terdengar. Pelan. Sangat pelan. Tapi jelas. 1. Bukan suara angin. Bukan suara daun. Suara itu seperti bisikan, tapi bukan berbisik di telinga. Lebih seperti langsung muncul di dalam kepala, tapi tetap terasa berasal dari arah pohon. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti orang membaca angka dengan nada bosan. Tubuhku membeku. 2. Sari tersentak. Matanya terbuka lebar, dan dia langsung menarik lenganku keras-keras. Lari, katanya, hampir berteriak tapi tertahan oleh ketakutan. Aku tidak menunggu hitungan berikutnya. Naluri mengambil alih sepenuhnya. Aku berbalik dan langsung berlari. Kakiku bergerak tanpa pikir panjang. Tanah di bawah licin. Beberapa kali aku hampir terpeleset, tapi aku tidak berani melambat. Di belakangku, aku mendengar langkah kaki yang panik, napas tersengal, suara ranting patah. Jangan nengok. Jangan nengok. Teriak Sari di antara napasnya yang terengah. Aku menggigit bibir dan menuruti. Setiap sel dalam tubuhku ingin menoleh, ingin tahu apa yang terjadi di belakang, tapi larangan di papan itu kembali terngiang. Jangan menoleh. Aku menunduk sedikit, fokus ke tanah di depanku, ke sepatu yang berlari tanpa irama. Di tengah lari itu, aku masih mendengar suara pohon. Gemerisik keras, derit kayu, dan di sela-selanya, suara bisikan itu lagi. Tidak lagi menghitung dengan jelas, tapi seperti mengulang angka-angka yang tidak berurutan, saling bertumpuk, tumpang tindih, membuat kepalaku pusing. Aku merasa langkah kakiku semakin berat, seolah ada yang menarik dari belakang, bukan secara fisik, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Kami berlari entah berapa lama. Waktu terasa aneh, seperti memanjang dan memendek sekaligus. Napasku terasa panas di dada, paru-paruku seperti terbakar. Akhirnya, jalur tanah berubah sedikit lebih landai, dan suara di belakang perlahan menghilang. Tidak langsung lenyap, tapi memudar, seperti radio yang diputar volumenya turun pelan-pelan. Kami berhenti hampir bersamaan, terhuyung-huyung. Aku menunduk, tangan bertumpu di lutut, berusaha menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdetak liar, sampai rasanya mau lompat keluar dari dada. Kabut di sini masih ada, tapi tidak setebal tadi. Suasananya masih sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan seperti sebelumnya. Lengkap? Tanya Roni akhirnya. Suaranya serak. Kami saling melihat. 4 orang. Lengkap. Dika terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi.
Kamera masih tergenggam di tangannya, tapi lensanya sedikit retak, entah sejak kapan. Gue dengar, katanya pelan. Itu beneran ngitung. Tidak ada yang menertawakan kali ini. Tidak ada yang meremehkan. Larangan di papan kayu kecil itu, yang tadi terasa seperti mitos basi, sekarang berubah jadi peringatan paling serius yang pernah kami abaikan. Dan di dalam hatiku, muncul keyakinan yang membuat tengkuku dingin. Hitungan itu belum selesai. Kami hanya berhasil menjauh sebelum tahu apa yang terjadi kalau hitungannya berakhir. Kami akhirnya memutuskan ngecamp di area yang menurut kami sudah cukup jauh dari pohon itu. Setidaknya, jauh secara jarak. Secara perasaan, rasanya bayangan pohon itu masih nempel di punggung kami masing-masing. Kami memilih tanah agak datar di antara pepohonan yang jaraknya tidak terlalu rapat. Cukup buat pasang tenda dan bikin api unggun kecil. Tidak ada yang banyak bicara saat itu. Semua bergerak otomatis. Seperti orang-orang yang masih setengah sadar setelah mimpi buruk tapi belum benar-benar bangun. Api unggun akhirnya menyala. Lidah apinya kecil tapi stabil. Cahayanya memantul di wajah kami, menampakkan ekspresi lelah dan tegang yang sama. Tanganku masih sedikit gemetar waktu nyodorin kayu ke api. Anehnya, meskipun api menyala dan jaket sudah rapat, dingin tetap meresap sampai ke tulang. Bukan dingin biasa. Lebih seperti dingin yang datang dari dalam, dari perasaan tidak aman yang terus menggerogoti. Jam tangan di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Aku ingat betul, karena aku sempat mikir kami bakal tidur cepat dan melanjutkan pendakian besok pagi. Tapi langit di atas terasa aneh. Tidak sepenuhnya gelap. Bulan tidak terlihat jelas. Bintang pun cuma sedikit, redup dan seperti tertutup lapisan tipis kabut yang tidak bergerak. Hutan di sekitar kami tampak diam. Terlalu diam, seperti lukisan yang dipaku di tempatnya. Aneh ya, gumam Roni pelan, memecah keheningan. Kayak, belum malam. Aku mengangguk. Iya, rasanya kayak sore yang dipaksa jadi malam. Sari duduk memeluk lutut, selimut melingkar di bahunya. Matanya terus bergerak, menyapu gelap di luar lingkaran cahaya api. Sejak kejadian tadi, dia hampir tidak bicara sama sekali. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti melafalkan doa tanpa suara. Dika duduk agak terpisah, dekat tendanya. Dia memeriksa kameranya berkali-kali, membuka layar, menutup lagi. Aku sempat lihat sekilas wajahnya. Pucat, rahangnya mengeras, matanya kosong. Tidak ada lagi Dika yang santai dan sok berani. Yang ada cuma seseorang yang sedang menyesali sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Waktu berjalan, atau setidaknya kami mengira begitu. Beberapa menit berlalu, lalu aku melihat jam lagi. Masih pukul 10 malam. Aku mengernyit. Mungkin baru sebentar, pikirku. Tapi setelah api unggun hampir mengecil dan kami menambah kayu lagi, setelah Roni selesai salat dan duduk diam cukup lama, setelah Sari sempat tertidur sebentar lalu terbangun dengan napas tersentak, aku melihat jam lagi. Masih pukul 10 malam. Ron, panggilku pelan. Jam lu berapa? Roni mengangkat jam tangannya, menatapnya lama, lalu menatapku balik. 10. Dada terasa sedikit sesak. Aku coba tersenyum, pura-pura santai. Mungkin jam kita pada rusak. Tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan Dika pun tidak menanggapi. Api unggun bergerak pelan. Satu-satunya suara yang terasa nyata di tengah keheningan yang aneh itu. Malam seperti menolak bergerak maju. Tidak bertambah gelap, tidak bertambah dingin secara wajar, tidak ada tanda-tanda waktu berjalan seperti seharusnya. Perasaan tidak enak itu perlahan berubah jadi ketakutan yang pekat. Aku tidak tahu berapa lama kami terjebak di jam 10 malam itu. Rasanya lama. Sangat lama. Sampai akhirnya, dari arah hutan, terdengar suara. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Tidak tergesa. Tidak ragu. Seperti orang yang tahu persis kemana dia berjalan. Aku langsung menegakkan badan. Api unggun masih menyala. Tapi cahayanya terasa mengecil, seolah tidak berani menjangkau lebih jauh. Langkah itu jelas bukan suara hewan. Tidak ada suara daun disibak kasar. Tidak ada gerakan acak. Ini langkah yang punya ritme. Tume. Ujung kaki. Tume. Ujung kaki. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar,
Air mata langsung menggenang. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti. Tepat di batas cahaya api unggun. Aku menahan napas. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut suaranya terdengar keluar. Di luar lingkaran cahaya, hanya ada gelap. Gelap yang terasa padat, seperti bisa disentuh. Dan dari gelap itu, terdengar suara napas. Berat, dalam, dekat sekali. Bukan napas orang kelelahan. Lebih seperti napas seseorang yang sedang menunggu. Sari mulai menangis pelan. Tangis yang ditahan, bahunya bergetar tanpa suara keras. Roni langsung merapatkan kedua tangannya, mulai membaca doa dengan suara gemetar. Kata-katanya tersendat, kadang salah ucap, tapi dia terus lanjut. Seperti itu satu-satunya pegangan yang dia punya. Aku duduk kaku, mataku terpaku ke gelap di depan. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk berteriak, menyalakan senter, atau sekadar lari. Tapi tubuhku tidak mau menurut. Seolah ada aturan tak terlihat yang berkata, kalau kamu bergerak, kamu kalah. Napas itu terdengar lagi, lebih dekat. Aku bisa merasakannya di kulit, dingin dan berat, seperti embusan udara lembab dari ruang tertutup yang sudah lama tidak dibuka. Lalu suara itu berbicara. Kurang satu. Kali ini jelas. Tidak seperti bisikan samar di dekat pohon. Suaranya rendah, datar, dan sangat yakin. Seperti seseorang yang sedang mencatat, bukan bertanya. Kalimat itu menghantam kepalaku lebih keras dari teriakan apapun. Kurang satu. Aku langsung menoleh ke arah tenda Dika. Kosong. Ritsletingnya terbuka sedikit. Kain tendanya bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Api unggun memantulkan bayangan tenda itu ke tanah. Dan bayangan itu terlihat salah. Terlalu panjang. Terlalu tipis. Dika, panggilku. Suaraku nyaris tidak keluar. Tidak ada jawaban. Roni berhenti berdoa. Mana Dika? Tanyanya cepat. Panik mulai merayap di nadanya. Aku berdiri setengah. Lututku gemetar. Dia nggak di tenda. Sari terisak lebih keras. Tadi dia di sini, katanya terbata. Dia nggak kemana-mana. Dia di sini. Langkah kaki terdengar lagi. Satu langkah kecil, maju sedikit ke dalam cahaya api. Tapi tetap saja, tidak ada wujud yang terlihat. Hanya gelap yang terasa semakin menekan, semakin dekat. Kurang satu. Suara itu mengulang, kali ini sedikit lebih rendah, seolah menikmati kepanikan kami. Aku merasa mual. Potongan-potongan kejadian tiba-tiba menyatu di kepalaku. Pohon yang bergoyang tanpa angin. Larangan yang diabaikan. Hitungan yang tidak selesai. Malam yang tidak mau bergerak. Semua itu bukan kejadian terpisah. Ini satu rangkaian, dan kami sekarang ada di bagian yang tidak seharusnya kami capai. Dika melanggar, gumamku tanpa sadar. Dia berhenti. Dia motret. Dia nggak dengerin. Begitu kata-kata itu keluar, napas berat di depan kami terdengar seperti tertawa. Bukan tawa keras, tapi getaran rendah yang membuat tanah di bawah kakiku terasa berdenyut. Api unggun tiba-tiba mengecil, seolah ada yang menyedot panasnya. Cahaya makin redup. Bayangan kami memanjang dan bergetar tidak wajar. Balikin teman kami, teriak Roni, suaranya pecah antara marah dan takut. Kalau salah, salah kami semua. Hening sejenak. Lalu suara itu berbisik lagi, sangat dekat, seperti tepat di belakang telingaku. Hitungan harus genap. Aku menutup mata. Dalam kegelapan itu, satu hal terasa sangat jelas. Malam ini memang tidak mau pergi. Dan selama hitungannya belum selesai, tidak ada dari kami yang benar-benar aman. Kami tidak punya banyak pilihan. Dika hilang, dan suara itu jelas menganggap kepergiannya sebagai bagian dari sesuatu yang harus dipenuhi. Tidak ada yang berani bilang dengan lantang, tapi kami semua merasakan hal yang sama. Kalau kami diam saja dan menunggu pagi, pagi itu mungkin tidak akan pernah datang. Malam ini tidak mau bergerak, dan satu-satunya cara keluar dari lingkaran ini adalah mencari apa yang diambil dari kami. Aku mengambil senter dari tas dan menyalakannya. Cahaya putih itu menembus kabut tipis, tapi hanya sejauh beberapa meter. Roni dan Sari ikut menyalakan senter mereka. Api unggun kami biarkan begitu saja, menyala kecil dan akhirnya padam sendiri,
seperti simbol bahwa tempat itu tidak lagi aman. Begitu kami melangkah menjauh dari area camp, aku langsung merasa ada yang salah. Jalur yang kami lewati sore tadi berubah. Tanahnya terasa lebih lembek, seperti baru digali atau diinjak-injak berkali-kali. Pohon-pohon di kanan kiri terlihat lebih rapat. Batangnya saling berhimpitan, membuat jalur terasa menyempit. Padahal aku yakin betul, jalur ini cukup lebar untuk dilewati 2 orang berdampingan. Sekarang, kami harus berjalan satu persatu. Cabang-cabang rendah menghalangi jalan, memaksa kami menunduk, dan beberapa kali ujungnya menyapu kepala dan bahu seperti tangan yang sengaja menggapai. Ini bukan jalur yang sama, bisik Sari, suaranya nyaris tenggelam oleh detak jantungku sendiri. Arahnya sama, jawab Roni, tapi nadanya ragu. Harusnya sama. Aku tidak yakin. Bau hutan pun berubah. Ada aroma tanah basah yang pekat, bercampur sesuatu yang amis dan tua. Kabut semakin tebal, dan senter kami seperti kehilangan kekuatannya. Cahaya itu tampak teredam, seolah-olah gelap di sini tidak mau disinari. Kami berjalan pelan, memanggil nama Dika sesekali. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara langkah kaki kami sendiri, terdengar terlalu keras, terlalu jelas. Dan di sela-sela itu, kadang aku merasa mendengar langkah lain, sedikit terlambat, sedikit di luar ritme kami. Setiap kali aku berhenti, langkah itu juga berhenti. Lalu, di depan kami, cahaya senter menangkap sesuatu yang membuat kami semua berhenti serentak. Pohon itu tidak mungkin salah. Batangnya yang besar, lumut tebal yang menempel seperti luka lama, akar-akar yang menjalar liar di permukaan tanah. Pohon yang sama yang seharusnya jauh di belakang kami. Tapi sekarang berdiri tepat di jalur yang kami lalui, seolah-olah jalur ini sengaja mengantarkan kami kembali padanya. Enggak mungkin, gumam Roni. Akarnya menjalar sampai ke tempat kami berdiri. Beberapa di antaranya melintang seperti pagar alami. Daunnya bergoyang keras, jauh lebih keras dari sebelumnya, meski udara tetap dingin dan mati. Tidak ada suara angin. Tapi goyangan itu terlihat jelas. Liar, seperti tubuh besar yang sedang tertawa tanpa suara. Perutku mual. Aku merasa seperti tikus yang tanpa sadar kembali ke perangkap yang sama. Jangan dekat-dekat, bisik Sari, tangannya mencengkeram jaketku erat-erat. Dan saat itulah aku melihatnya. Di balik batang pohon, sebagian tertutup bayangan, berdiri sosok manusia. Tingginya hampir sama dengan Dika. Posturnya familiar. Bahunya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk. Dia membelakangi kami, diam tanpa gerakan, seolah menjadi bagian dari pohon itu sendiri. Dika, panggilku, tanpa sadar melangkah satu langkah ke depan. Begitu nama itu keluar dari mulutku, daun-daun pohon bergetar lebih keras. Akar di tanah tampak sedikit terangkat, seperti otot yang menegang. Sosok itu perlahan bergerak. Dia menoleh. Wajahnya memang mirip Dika. Bentuk rahangnya, hidungnya, bahkan bekas luka kecil di alis kirinya. Tapi matanya kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada pantulan cahaya senter. Tidak ada fokus. Hanya hitam yang dalam, seperti lubang. Mulutnya terangkat membentuk senyum yang terlalu lebar. Tidak wajar, seolah-olah ditarik paksa. Enggak, Sari terisak. Lututnya melemas. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar membuat tengkuku dingin. Katanya jangan nyapa. Itu bukan suara Dika. Suaranya lebih berat, lebih dalam, seperti beberapa suara yang dipaksa keluar lewat satu tenggorokan. Ada gema aneh di setiap katanya, seolah pohon itu sendiri ikut berbicara. Aku mundur selangkah. Roni menarik Sari ke belakang. Wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat kematian dari jarak dekat. Ayo, mundur, pelan-pelan, bisik Roni, hampir tidak terdengar. Tapi pohon itu tidak memberi kami waktu. Akar-akarnya mulai bergerak. Awalnya pelan, hampir seperti ilusi. Lalu jelas. Tanah di sekitar kami terbelah sedikit saat akar-akar tebal itu melilit dan merayap, mendekat ke kaki kami. Beberapa akar kecil menyentuh sepatuku, dingin dan kasar, seperti kulit mati. Aku refleks menarik kakiku, tapi akar itu ikut bergerak, seolah sadar akan keberadaanku. Sosok yang mirip Dika itu melangkah keluar dari balik batang pohon. Setiap langkahnya diiringi suara kayu berderit,
seakan tubuhnya tidak sepenuhnya manusia. Senyumnya tidak berubah, matanya tetap kosong. Kurang satu, katanya lagi, pelan tapi jelas. Itu sudah cukup. Lari, teriakku. Kami berbalik dan langsung berlari sekuat tenaga. Aku tidak tahu kemana, tidak peduli jalur atau arah. Yang ada di pikiranku cuma satu, menjauh dari pohon itu. Akar-akar di tanah bergerak semakin cepat. Beberapa melilit pergelangan kaki kami, membuat kami hampir terjatuh. Aku merasakan tarikan kuat di kakiku, tapi entah bagaimana aku berhasil melepaskan diri. Sepatuku terseret, tapi aku tidak berhenti. Kami tidak berani menoleh. Di belakang, terdengar suara kayu patah, gemerisik daun, dan langkah-langkah berat yang bukan langkah manusia biasa. Suara napas berat itu kembali terdengar, bercampur dengan sesuatu yang terdengar seperti tawa rendah, tertahan, seolah datang dari seluruh hutan. Jangan nengok. Jangan nengok. Sari menangis sambil berlari. Aku mematuhi, meski setiap sel dalam tubuhku menjerit ingin melihat apa yang mengejar kami. Aku tahu, dengan keyakinan yang menakutkan, bahwa sekali saja aku menoleh, pandanganku akan bertemu dengan sesuatu yang tidak akan bisa kuhapus seumur hidup. Dan mungkin, aku tidak akan sempat menghapus apapun, karena saat itu juga aku tidak akan pulang. Kami terus berlari, paru-paruku terasa seperti terbakar. Kabut semakin tebal, sampai aku hampir tidak bisa melihat punggung Roni di depanku. Jalur di bawah kakiku terasa menurun tajam, lalu mendatar lagi, seperti labirin yang sengaja dibuat untuk mengacaukan. Entah berapa lama kami berlari, sampai tiba-tiba kakiku menginjak tanah yang lebih keras, lebih familiar. Akar-akar di tanah menghilang. Suara di belakang perlahan meredup, seperti ditarik kembali ke kedalaman hutan. Kami berhenti, terhuyung, hampir jatuh. Aku menunduk, muntah kering, tubuhku gemetar hebat. Roni terduduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Sari terisak tanpa suara, memeluk dirinya sendiri. Tidak ada yang berani bicara. Kami tahu satu hal dengan pasti. Pohon itu tidak sekadar berdiri di satu tempat. Ia mendekat. Atau mungkin, ia selalu ada dimanapun kami melanggar. Dan selama kami masih hidup, selama ingatan tentang malam itu masih melekat, kami tahu bahwa menoleh ke belakang bukan sekadar tindakan fisik. Itu adalah undangan. Undangan untuk tidak pernah kembali. Kami bertiga akhirnya berhasil turun ke bawah keesokan paginya, atau setidaknya kami mengira itu pagi. Langit memang mulai terang, tapi cahayanya pucat, seperti matahari yang ragu untuk benar-benar muncul. Tidak ada rasa lega, tidak ada euforia selamat. Yang ada hanya tubuh yang bergerak karena kebiasaan, bukan karena kemauan. Kakiku melangkah, tapi rasanya bukan aku yang menggerakkannya. Badanku lemas, seperti habis sakit panjang. Sementara pikiranku kosong, terlalu penuh oleh sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Kami hampir tidak bicara selama turun. Sari berjalan paling belakang, langkahnya pendek-pendek, sesekali berhenti seolah kakinya menolak maju. Roni berjalan di depanku, punggungnya membungkuk, bahunya turun, seperti menanggung beban yang tidak kelihatan. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, bukan menoleh penuh, hanya sekadar memastikan tidak ada akar atau bayangan aneh yang mengikuti. Tapi setiap kali aku hampir benar-benar menoleh, jantungku langsung berdegup keras, dan aku memaksa diri menatap ke depan lagi. Ada rasa takut yang tertanam kuat, bahwa menoleh bukan lagi sekadar soal arah pandang. Hutan di pagi itu terasa berbeda, tapi tidak sepenuhnya normal. Suara burung mulai terdengar, tapi jauh dan jarang, seperti enggan. Kabut perlahan naik, bukan menghilang, justru seperti ditarik ke atas batang-batang pohon. Aku tidak melihat pohon itu lagi, dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Tidak ada penutup. Tidak ada tanda bahwa semuanya sudah berakhir. Saat akhirnya kami sampai di pos pendakian, tubuhku langsung terasa berat. Begitu kaki menginjak tanah yang lebih rata dan terbuka, lututku hampir menyerah. Seorang penjaga pos keluar dari bangunannya, wajahnya keriput dan matanya cekung, seperti orang yang sudah terlalu sering mendengar kabar buruk. Dia menatap kami satu persatu. Lama, terlalu lama, lalu pandangannya berhenti di antara kami. Kurang satu, katanya pelan, bukan bertanya. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Roni mengangguk singkat. Sari langsung menunduk,
Bahunya bergetar. Kami lalu menceritakan semuanya, atau setidaknya versi yang bisa kami ucapkan. Tentang Dika yang hilang. Tentang jalur yang berubah. Tentang pohon besar itu. Kami tidak menyebut hitungan, tidak menyebut bisikan. Tapi entah kenapa aku merasa penjaga itu tetap tahu. Penjaga gunung itu tidak langsung menjawab. Dia duduk di bangku kayu, menghela napas panjang, lalu diam. Sangat lama. Keheningan itu lebih menyiksa daripada teriakan. Aku ingin dia menyangkal, bilang bahwa mungkin Dika tersesat, atau kami berhalusinasi. Tapi wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya kelelahan. Akhirnya dia bicara, suaranya rendah dan datar. Setiap tahun, katanya, selalu ada yang nambah. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tapi menghantam lebih keras dari apapun yang kami alami di hutan. Tidak ada ritual pencarian besar-besaran. Tidak ada kepanikan. Seolah-olah kehilangan itu sudah menjadi bagian dari hitungan yang lebih besar. Sesuatu yang diterima, bukan dilawan. Kami diminta mengisi laporan. Nama Dika ditulis dengan tinta hitam di buku yang sudah penuh coretan. Aku sempat melirik halaman-halaman sebelumnya. Banyak nama. Terlalu banyak. Beberapa dicoret. Beberapa diberi tanda kecil di sampingnya. Penjaga itu menutup buku dengan pelan, seperti menutup peti. Kami pulang ke kota dengan kendaraan umum. Jalanan ramai, suara klakson, orang-orang tertawa, semua terasa asing. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang hilang, seolah Dika tidak pernah ada. Di dalam kepalaku, wajahnya dengan senyum terlalu lebar itu terus muncul. Silih berganti dengan bayangan akar yang merayap di tanah. Hari-hari setelah itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Sari berhenti kuliah sementara. Dia mengurung diri di rumah, jarang keluar kamar. Ibunya pernah meneleponku, suaranya penuh kebingungan dan cemas, bertanya apa yang sebenarnya terjadi di gunung. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, setiap kali aku mengunjungi Sari, dia selalu tidur dengan lampu menyala. Katanya, setiap kali lampu dimatikan, dia bermimpi akarnya keluar dari lantai kamar, menjalar pelan, membelit kaki ranjangnya. Dalam mimpinya, akar itu tidak menarik atau menyakitinya. Akar itu hanya diam, seolah menunggu waktu yang tepat. Roni berubah paling drastis. Dia yang dulu suka naik gunung, sekarang bahkan tidak mau melihat foto gunung di layar ponsel. Setiap kali ada berita tentang pendakian, dia langsung menutupnya. Pernah suatu sore kami duduk di warung, dan di kejauhan terlihat bukit kecil. Roni tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa pamit. Belakangan dia bilang, bentuk bukit itu mengingatkannya pada siluet pohon besar yang berdiri sendirian di jalur. Aku mencoba melanjutkan hidup. Kembali menulis, kembali bekerja. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di Gunung Lawu, dan ada sesuatu dari sana yang ikut pulang bersamaku. Setiap kali aku mendengar kayu berderit, entah dari pintu tua atau pohon di pinggir jalan, dadaku langsung mengencang. Setiap kali melihat akar pohon mencuat dari trotoar, aku harus berhenti sejenak, menarik napas, meyakinkan diri bahwa aku tidak sedang berdiri di jalur itu lagi. Yang paling parah adalah malam. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Seperti jam dinding yang berdetak terlalu keras saat rumah sunyi. Seperti angin yang kadang berhenti mendadak, membuat daun-daun di luar jendela diam tak bergerak. Setiap kali itu terjadi, jantungku langsung berdetak tidak beraturan. Karena di saat-saat itulah aku mendengarnya. Bukan suara keras. Bukan sesuatu yang bisa langsung ditunjuk dan dijelaskan. Hanya suara daun bergoyang pelan, padahal udara benar-benar diam. Seperti ada satu pohon di kejauhan yang tidak mau mengikuti aturan alam. Kadang suaranya samar, hampir seperti kenangan. Kadang cukup jelas sampai aku harus bangun dari tempat tidur dan menutup jendela. Aku pernah mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasi. Tapi imajinasi tidak pernah terasa sedetail ini. Imajinasi tidak pernah membuat kulit merinding seperti disentuh sesuatu yang dingin dan hidup. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali berdiri di jalur pendakian itu. Tidak ada kabut. Tidak ada rasa takut. Pohon itu ada di sana, diam, tidak bergoyang. Di depannya, ada papan kayu kecil yang tulisannya kini sangat jelas.
Aku membaca ulang larangan itu, satu persatu. Jangan berhenti. Jangan menyapa. Jangan menoleh. Dalam mimpi itu, aku menoleh. Dan aku langsung terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi punggung. Sejak malam itu, suara daun bergoyang terasa semakin dekat. Tidak lagi dari kejauhan. Kadang seperti tepat di luar rumah. Kadang seperti di dalam dinding. Aku tidak pernah menceritakan ini ke Sari atau Roni. Aku tahu mereka sudah cukup hancur dengan cara mereka sendiri. Tapi jauh di dalam hatiku, aku sadar akan satu hal yang tidak ingin kuakui. Kami tidak pernah benar-benar turun dari gunung itu. Kami hanya berpindah tempat. Dan hitungan itu tidak berhenti. Beberapa malam lalu, saat angin benar-benar tidak bertiup dan kota terasa terlalu sunyi, aku mendengar bisikan itu lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Tidak menghitung dengan tergesa. Tidak marah. Tidak terburu-buru. Hanya sebuah pernyataan, disampaikan dengan tenang, seolah-olah waktu ada di pihaknya. Sekarang tinggal 2. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan, dan untuk pertama kalinya sejak kami turun dari Gunung Lawu, aku benar-benar mengerti. Yang tidak pernah benar-benar turun itu bukan Dika. Itu kami.